Hari ini Rabu tanggal 11 Februari 2026, saya akan mendampingi Kepala SD Al-Muhibin Betung Kabupaten Banyuasin untuk melaksanakan supervisi pelaksanaan pembelajaran. Boleh.
di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Ya, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam. Dan kenali, sekarang ini ada tugas untuk kalian secara berkelompok, namun ini tetap dikerjakan secara mandiri, ya. Dan kali ini kita akan menyusun diorama keberagaman budaya di Indonesia. Ini sudah buka kertas. Nah, dan akan kami susun. Pertama kamu gunting terlebih dahulu, lalu selanjutnya akan kamu susun di kertas yang telah kamu bawa. Ya, oke. Silakan. Kemudian kamu tempelkan pakai lem di atas kertas kamu yang sudah kamu bawa. Sudah selesai kamu. Ya, coba yang bulannya digunting dulu. Yang bulannya digunting dulu, coba. Ya. Kan baju ada bau gunting. Kok. Nanti bisa ganti sini ya. Bisa guntingnya? Bisa. Bisa kan? Ayo, oke. Silakan. Guntingnya yang rapi ya. Usahakan. Nah, ini kerja kelompok, anak-anaknya semuanya aktif, nggak ada yang hanya penonton. Sebagai penonton semuanya bekerja. Kelas 5A SD Al-Muhibin. Kelas 5A SD Al-Muhibin Betung. Ini pisah kelas antara laki-laki dengan perempuan. Jadi ini semuanya perempuan siswanya. Yang dijadikan audien atau sebagai sampel kita ngambil kelas 5A ini semuanya perempuan karena dipisahkan dengan laki-laki. Prosedur cara manajemen di sini laki-laki dengan perempuan tidak boleh satu kelas. Yang mana mereka dapat Sumatera Selatan. Ayo, bisa dijelaskan. Dari rumah adat.
asesmen formatif akhir pembelajaran, guys. Di mana mau menguji tujuan pembelajarannya ada 3. Tujuan pembelajarannya yang pertama, murid mampu menjelaskan keberagaman budaya di Indonesia. Yang kedua, murid mampu mengidentifikasi keberagaman budaya masing-masing provinsi. Yang ketiga, murid mampu membuat diagram keberagaman budaya. Disajikan dalam bentuk kuis. Pada suku Minangkabau yang berada di Sumatera Barat disebut apa? Rumah Gada. Benar atau salah? Kita lihat. Ya. Lalu pertanyaan kedua, bersiapa? Baju adat suku Batak adalah apa? Apa? Ulos. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Nanti kita buat 5 pertanyaan ya. Tari daerah yang berasal dari Aceh adalah sama. Oke. Selanjutnya, pilih poin mana? Ayo. Lalu kita sudah membuat diorama keberagaman budaya. Nah, ada yang mau menjelaskan atau ada yang mau berdebat atau ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nah, ya. Gantian. Umi yang bertanya ya. Umi yang bertanya. Oke. Anak-anak, apa sih sikap yang harus kita lakukan ketika menemukan keragaman yang ada di daerah sekitar kita? Apa? Harus menghargai, harus saling menghormati apapun bentuk budayanya yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh mencela, tidak boleh mencela. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang keragaman budaya di Indonesia. Apa itu? Apa saja bentuk keragaman budaya di Indonesia? Ada yang pertama, apa? Yang kamu buat tadi? Ada makanan khas. Lalu apa yang ada? Kemudian apa? Ada. Yang keempat, ya, tarian adat atau tarian khas. Yang kelima, musik. Ada juga dari keragaman budaya di Indonesia itu ada juga bahasa ya. Jadi seluruh dari Sabang sampai Merauke, bahasa kita itu berbeda-beda, tapi namun tetap satu, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Oke. Setelah tadi kita belajar menjelaskan keberagaman, jadi keberagaman budaya di Indonesia ada banyak sekali ya. Setiap provinsi ada keragaman masing-masing, budaya masing-masing. Jadi kemudian kita tadi sudah buat untuk diorama keberagaman budaya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa memberi manfaat untuk kita semua ya. Jadi kita lebih menghargai kebudayaan yang ada di sekitar kita. Kemudian kita tidak boleh mencela apapun itu budayanya. Paham? Oke. Baiklah, sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup pembelajarannya. Atau kita mau
pembelajaran hari ini, role model kita sudah menyajikan pembelajaran. Untuk ini kami berikan kesempatan kepada supervisor, yaitu Kepala SD Al-Muhibin Betung, untuk menyampaikan hasil pengamatan. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Cikwan. Ini kebetulan saya yang mengsupervisi instrumen pelaksanaan pembelajaran mendalamnya. Di antaranya hampir sama dengan yang ngatur Pak Cikwan tadi, di mana Bu Eli sudah membuka pelajaran dari awal, sudah cukup baik, sudah baik. Kondisi kelas juga baik, menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menghubungkan dengan materi sebelumnya, kemudian melanjutkan dengan materi selanjutnya. Kemudian ada formatif awal tadi ketika nyanyi bareng-bareng tentang keragaman budaya suku-suku ya tadi ya, itu sudah formatif awal. Kemudian baru masuk ke materi inti tentang keragaman budaya itu sendiri, terdiri dari rumah adat, pakaian adat, itu sudah bagian intinya. Kemudian siswa juga tadi sudah berkolaborasi dengan satu sama lain, di mana itu mereka berkelompok tapi tugasnya individu, yaitu tentang membuat diorama keberagaman budaya. Di situ juga mereka saling berkolaborasi dalam mengerjakan. Ada yang pakai lem, ada yang gunting, segala macam, mereka sudah bisa saling kerjasama kayak gitu. Kemudian ada salah satu kelompok yang mempresentasikan juga tadi hasil dari buatan diorama mereka. Kemudian untuk ini kemungkinan kayaknya model pembelajarannya kayak pemahaman konsep ya. Jadi kayaknya nggak mendorong berpikir kritis. Jadi maksudnya tuh menjalankan apa yang sudah dibuat itu aja gitu. Jadi cuma pemahaman konsep, untuk berpikir kritisnya kan belum ke situ ya kayaknya. Terus untuk proses pembelajarannya sejauh ini anak-anak merasa gembira karena nggak monoton ya Pak ya, karena ada video pembelajarannya, ada prakteknya. Jadi istilahnya itu masih sudah berpusat pada peserta didik, nggak monoton dari ke Bu Elinya saja. Untuk metode dan model sudah relevan karena kan memang metode tadi, metode kelompok, metode tanya jawab sudah ada, sama metode ceramah juga menjelaskan sedikit banyak tadi. Keberagaman budaya ini sendiri juga bisa dikaitkan dengan makna kehidupan tadi pas waktu kesimpulan, dimana kalau Indonesia ini banyak sekali keberagaman, kayak kita saling menghargai karena ambil kesimpulan kita Bhinneka Tunggal Ika, walaupun banyak berbeda-beda tetap satu. Mungkin itu saja, mungkin Bu Eli, mungkin dari Bu Santi atau Pak Yuk bisa menambahkan. Ya boleh, ada yang mau ditambahkan? Pak, ada yang mau ditambahkan? Ya Pak Yuk, boleh. Ya, tambahan sedikit ya. Secara keseluruhan pembelajaran pada siang pagi menjelang siang ini cukup baik ya, sudah dilakukan dari awal sampai akhir sesuai dengan alurnya ya. Tetapi mungkin di sini ada sedikit tadi masukan khususnya untuk bagi anak-anak dalam interaktif ya. Kelasnya tadi kalau saya lihat kurang interaktif ya, masih banyak diam ya anak-anaknya ya, kurang interaktif bertanya atau apa ya. Nah, terus ada juga tadi ketika maju menyampaikan hasil karyanya tadi ya, masih juga malu-malu. Nah, mungkin ini mentalnya nanti perlu kita tingkatkan lagi ya. Bisa ya? Bisa ya? Ya. Mungkin itu saja tambahan dari saya karena sudah banyak tadi dari Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada tambahan? Kalau saya ada tambahan tentang ya, kalau untuk secara keseluruhan ya alhamdulillah bagus ya Pak. Nah, kalau untuk di sini saya sepakat sama Bu Siti Salbia untuk pemahaman anak itu kurang kreatif, terus anak-anak juga kurang komunikasinya ya, responsifnya juga kurang ya, mungkin itu akan ya diperbaiki lagi untuk selanjutnya. Itu saja Bu. Ya. Ya.
Makasih. Baik, itu tadi komentar dari supervisor dan guru senior. Untuk ini kami berikan hak sanggah dan tanggapan kepada Ibu Eli Fitriani. siapa? Ibu Eli Fitriani. Ibu Eli Fitriani SPD, kami persilakan. Ya. Terima kasih untuk Pak Jiwan, terus kemudian Ibu Kepala Sekolah Ibu Siti Salvia, Bapak Ibriana Unun, kemudian Ibu Susanti telah memberikan kritik dan saran untuk saya. Untuk kedepannya insya Allah akan saya perbaiki, dan apa yang disampaikan oleh mereka akan saya terapkan dan akan saya pelajari lebih lanjut untuk menjadi seorang guru yang berkembang, kemudian dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ini. Terima kasih. Baik, refleksi untuk Ibu. Apa rasanya mengajar harus sesuai prosedur RPP dan diamati oleh pengawas pendamping serta supervisor, kepala sekolah dan guru senior? Dipersilakan. Nah, yang saya rasakan hari ini, kebetulan hari ini adalah saya diawasi oleh guru senior dan Bapak Cikwan. Bangga tentunya, rasa bangga itu pasti ada, dan tertantang pastinya Pak, tertantang karena tidak setiap hari kayak ini gitu loh. Jadi ini merupakan tantangan baru bagi saya dan rasa bangga untuk diri saya sendiri. Alhamdulillah, berarti bukan ada rasa takut, rasa nervous ya. Tidak, Alhamdulillah. tidak. Memang kelihatan Ibu dari mulai itu kelihatan kesiapannya itu terlihat dari ekspresinya. Terima kasih Bu atas kebersamaan ini. Mudah-mudahan kedepannya kita tingkatkan lagi ya. Ya. Terima kasih.